Nama saya Lin Changsheng, pasien kanker hati stadium akhir. Namaku berarti umur panjang, tapi nyawaku takkan lama. Sampai aku menemukan akuarium tua di rumah yang berisi dunia kultivasi yang sedang mengalami kiamat. Dan aku, pasien kanker yang divonis mati oleh medis modern, karena kebetulan, menjadi dewa terakhir di dunia ini. Dokter bilang waktuku paling lama tinggal setahun, dan seluruh tabunganku, 250 yuan, bahkan tidak cukup untuk membeli sebotol obat khusus yang layak. Siapa yang mengizinkanmu cuti sakit? Meskipun kamu kanker hati stadium akhir, kamu tetap harus menyelesaikan pekerjaanmu. Bos, aku sudah minta cuti. Kalau kau menunda proyek malam ini, kau akan bekerja tanpa dibayar dan harus ganti rugi. Kalau begitu, kita hancur bersama saja. Lalu, suara apa itu? Tidak ada orang di sini, tapi bisa berlari dan melompat. Ini bukan halusinasi. Jangan-jangan, kota ini terhubung ke dunia lain. Gawat, mulai sakit lagi. Kota ekosistem ini ternyata bisa meredakan rasa sakit kankerku. Kepala desa, Sekte Kisha akan segera datang menagih uang keamanan, panen tahun ini tidak cukup. Menurutku, untuk apa memberikan gandum? Kenapa tidak kita laporkan saja pada dewa dari Sekte Xuanbing? Hah? Sekte Kisha bukanlah sekte kecil. Kalaupun dilaporkan ke Sekte Dewa, mereka belum tentu mau peduli pada kita. Apalagi ada Villa Badao yang juga akan datang menagih gandum. Andai saja ada bibit kultivator dari kita, buat apa takut pada penindasan mereka? Sekte Kisha, Sekte Xuanbing, bibit kultivator, dunia kecil ini bisa untuk kultivasi, kankerku bisa disembuhkan. Sekte Dewa tidak peduli, kita hanya bisa berharap 3 tahun lagi para dewa akan menerima murid, dan desa yang kita ini bisa menghasilkan bibit kultivator. Hanya dengan begitu, sekte-sekte itu akan sedikit menahan diri. Di antara generasi muda di desa, putri kecil keluarga yang san cukup cerdas dan tangkas, mungkin dia punya bakat menjadi dewa. Mendengar ucapan mereka, sepertinya tidak ada ilmu dewa di desa ini. Dokter bilang aku hanya bisa bertahan setengah hingga 1 tahun lagi, tidak akan sempat. Tapi, anak bernama yang Xingyue ini, harus kuperhatikan baik-baik. Xingyue, ayo pulang untuk makan. Baik, Ibu. Kelihatannya dia memang cerdas, siapa tahu benar-benar bisa berkultivasi. Selain ilmu dewa, mungkin ada harta karun alam yang bisa menyembuhkan kanker. Tapi, bagaimana cara mendapatkannya? Desa pegunungan ini, sepertinya tidak ada yang istimewa. Aku hanya bisa bersentuhan dengan ilmu dewa melalui Yang Xingyue. Tapi 3 tahun lagi, semuanya sudah terlambat. Bagaimana kalau aku coba campur tangan? Kabut ini, sebuah penyamaran. Sepertinya mereka tidak menyadarinya. Ini pertama kalinya aku mencampuri dunia kecil ini, sepertinya ada kabut yang memisahkanku dengan dunia ini. Untungnya, tidak ada kabut di permukaan tanaman itu, dan ukurannya raksasa di dunia kecil tersebut. Siapa tahu akan ada reaksi. Tidak ada reaksi, seharusnya tidak begini. Sebelumnya di kota ekosistem ini hanya ada kepompong putih biasa, orang-orang bahkan bisa berubah jadi asap, kenapa makanan tidak ada reaksi sama sekali? Ada perubahan. Seperti dugaanku, tanaman itu bereaksi, sepertinya sedang menyerap energi spiritual. Jika aku bisa membuat harta alamku sendiri, mungkin aku masih bisa selamat, setidaknya bisa meredakan penderitaan ini. Ini, kenapa terlihat seperti hukuman petir, tidak akan terjadi apa-apakan. Harum sekali, ada rasa lapar dari lubuk gen yang paling dalam, ini pasti barang bagus. Hukuman petir harta karun, ada pusaka yang lahir. Harta karun seperti ini, pasti bisa membantuku bertarung. Cepat, jangan biarkan orang lain atau klan lain mendahului kita. Ini, ada sekelompok kultivator yang datang. Kebetulan aku bisa bernegosiasi dengan mereka, siapa tahu ilmu dewa bisa kudapatkan. Perisai misterius hancur, siapa guru besar ini? Cepat mundur. Tekanan sekuat ini tidak bisa dilawan. Ini,
Terlalu berlebihan, aku belum melakukan apa-apa tapi mereka sudah lari semua. Soal ilmu bela diri nanti saja, aku harus mengeluarkan jujube hijau itu dulu. Benda apa ini? Tenaganya kuat juga. Baunya harum, tapi apakah ini aman? Kelihatannya, paling lama 10 detik benda ini akan berubah jadi jujube biasa. Aku sudah kena kanker, seberapa buruk lagi yang bisa terjadi? Memang sangat efektif. Bukan hanya keadaan mentalku meningkat pesat, rasa sakit di tubuhku juga banyak berkurang. Besok aku akan pergi ke rumah sakit untuk memeriksakannya. Apa katamu? Sel kanker berkurang sepertiga, dan aktivitasnya juga menurun. Memang benar begitu. Ternyata benar-benar ada ilmu dewa dan harta karun alam di dunia kecil itu. Dengan begini, bukan hanya penyakit beratku yang sembuh, mungkin aku bisa menjadi leluhur dan hidup abadi. Berdasarkan hasil tes, jika aku melakukannya beberapa kali lagi di kota ekosistem, kankerku akan menghilang. Hah, kenapa jadi begini? Kenapa bisa begini? Hah, kenapa? Kenapa bisa? Kenapa jadi begini? Jangan-jangan buah yang aku ambil, menguras energi di dunia ini. Pasti begitu, energi di dunia kecil itu terkuras habis. Kalau bisa dikonsumsi, seharusnya bisa diisi kembali. Benar saja, jujube utuh akan menyerap energi, sedangkan yang hancur 70% akan berbalik diserap. Mukjizat, ini mukjizat. Sang dewa turun tangan, dewa turun tangan. Akhirnya pulih. Tapi sepertinya membuat jujube hijau yang dimurnikan oleh dunia kecil secara sembarangan, sudah tidak mungkin lagi. Ternyata, kultivasi adalah satu-satunya jalan yang benar. Tapi sekarang yang paling mendesak, aku harus pergi ke supermarket, dan membeli lebih banyak makanan. Selama aku ke supermarket, apa yang terjadi? Ayo main-main, sayangku. Tuan, kumohon lepaskan kami. Tuan, bukankah kami sudah menyerahkan gandum kepada kalian? Kenapa kalian sangat mempersulit kami? Kumohon, lepaskan adikku. Melepaskannya? Boleh, setelah aku bersenang-senang, aku akan mengembalikannya padamu. Dan anak nakal berambut putih itu, cepat serahkan padaku. Bocah ini lumayan tangguh, kena pukulanku tapi belum mati. Kau terlalu menindas. Ingin memaki aku? Ayo, maki saja sesukamu. Setiap kata makianmu, akan kubalas dengan memenggal satu kepala kalian. Menangis buat apa? Cepat serahkan gadis cantik ini, jangan paksa aku membunuh orang. Binatang-binatang ini, di dunia kecilku, sampah seperti ini tidak dibutuhkan. Ikut saja baik-baik denganku, kenapa harus melawanku? Sekarang menangis terseduh-seduh di sini, kalian pikir aku akan kasihan? Dewa menampakkan kekuatannya, apa itu? Tidak, benda itu mengarah padaku. Bos, cepat selamatkan aku. Menyelamatkannya? Si botak ini ada bekingan. Jangan-jangan ada yang menyuruhnya. Apa ini? Tidak ada fluktuasi energi spiritual sama sekali. Jangan-jangan. Kekuatannya sangat besar sampai bisa menghancurkanku tanpa energi spiritual. Gila sekali, benda apa yang digunakan untuk mencelakaiku ini? Dewa, ampuni aku hanya disuruh orang lain. Orang di dalam yang menyuruhku, untuk menyelidiki apakah ada dewa di sini. Apakah ada hubungannya dengan desa yang? Semua ini bukanlah niatku sendiri. Dewa telah bertindak, sang dewa telah bertindak. Dewa, aku akan mengatakan semuanya. Istriku menjanjikan bayaran besar, menyuruhku datang ke sini untuk menguji apakah dewa benar-benar ada. Keparat itu benar-benar menipuku, ampuni nyawaku, dewa. Dewa Agung, kau mencelakaiku. Cari palu sana, dan bereinkarnasilah.
Hah, kasihan sekali orang-orang rendahan ini. Xing Yue. Makanan yang kumasukkan ke dalam dunia kecil itu bisa menyerap energi aneh dan berevolusi, bahkan bisa menekan kanker. Lalu, apakah itu juga bisa menyembuhkan mereka? Benda dewa apa ini? Apakah sang dewa ingin memberikan benda ini kepada kelompok kita? Terima kasih, dewa. Terima kasih, dewa. Terima kasih, kepala desa. Tunggu, tatapannya. Apa yang sedang dia lihat? Energi emas ini, sepertinya sama dengan saat pertama kali aku mengeluarkan rumput yang berevolusi itu. Persis seperti energi rantai yang menghalangiku. Apakah ada sebuah rahasia? Dewa. Cepat, berikan ini padanya untuk dimakan. Dia melihatku, yang Xingyue benar-benar bisa melihatku. Itu berarti aku bisa berkomunikasi dengan dunia kecil ini. Asalkan bisa berkomunikasi, aku bisa berkultivasi menjadi dewa. Begitu berhasil berkultivasi, maka kanker bisa disembuhkan sepenuhnya. Meskipun yang Xingyue bisa melihatku, tapi dia terlalu lemah. Dia tak bisa menahannya. Aku harus membuatnya lebih kuat agar kami bisa berkomunikasi. Hanya saja, yang Xingyue sedang koma. Harus menambah energi ke dunia kecil dulu, agar bisa memulihkan energinya kembali. Dengan alat pengeras suara ini, jika ada pergerakan di dunia kecil, aku bisa langsung mendengarnya. Kecepatan penguraian benda buatan manusia seperti coklat jauh lebih lambat daripada produk alam, dan belum bisa berevolusi seperti alga hijau. Apalagi semakin besar barangnya, semakin lambat penguraiannya. Sejauh ini, aku baru mencoba penguraian dan evolusi. Bagaimana dengan benih? Ya, aku harus mencoba apakah bisa ditanam dan hidup. Kurasa tidak akan terlihat hasilnya dalam waktu dekat. Mari istirahat dulu. Tak disangka di pegunungan Qianhuang dari dinasti Xiaoyun. Ternyata ada pusaka alam yang akan segera muncul. Gelombang energi spiritual yang begitu besar, pasti itu pusaka yang sangat kuat. Dalam perjalanan kali ini, aku harus mendapatkannya. Tak kusangka di tempat terpencil yang mengerikan ini, masih ada banyak bayi segar dengan aliran darah yang murni. Beraninya tukang jagal sepertimu berlagak hebat di hadapanku. Gadis naga, jika aku membantai desa ini, apa yang akan kau lakukan? Gadis jalang, kau cari mati. Wah, kenapa sudah mulai bertarung? Yang mulia darah, apa kau butuh bantuan? Bagus, dengan bantuanmu, kita akan beri gadis sialan ini pelajaran. Sang Mang yang perkasa ada di sini. Penyihir, jangan sombong kau. 2 lawan 1, kalian pikir jalan kebenaran tidak punya pelindung. Aku tak punya waktu melayanimu. Kalaupun harus bertarung,
Tunggu sampai pusaka alam itu muncul. Sampai jumpa. Hamba sama sekali belum melakukan apapun, loh. Terima kasih senior atas bantuan keadilannya. Junior sangat berterima kasih. Sama-sama, aku pergi dulu. Berisik sekali, apa yang terjadi? Ada apa ini? Sepertinya muncul sesuatu yang luar biasa. Pohon persik ini ternyata sudah tumbuh sampai sebesar ini. Sepertinya para kultivator ini semua mengincarnya. Ini. Desa ini dilindungi oleh formasi sihir dan tak diserang iblis. Pohon persik ini harapan sembuhkan kerku, tidak boleh direbut oleh mereka. Entah tokoh kuat itu hanya rumor atau tidak, pusaka bunganya hanya ada satu. Lebih baik kita bekerja sama dulu. Singkirkan orang-orang munafik ini. Benar, kalau menunggu lebih lama lagi, pusakanya akan berbuah. Perkataan yang mulia darah sangat benar. Aku sudah lama muak melihat mereka. Setiap hari menghalangi kita menggunakan manusia biasa untuk berlatih, merepotkan saja. Majulah, kalian telah lama merusak dunia. Hari ini kita selesaikan semuanya. Aku Leng 11, penguasa gunung es hitam abadi, sebutkan namaku saat di neraka nanti. Gadis ini tidak buruk. Melihat kepingan salju di tubuhnya, sepertinya formasi pelindung desa kecil itu juga buatannya. Ini adalah pasang surut energi spiritual. Hanya dalam satu malam, ini sudah mau berbuah. Mundur. Siapa kau? Keluar kau. Teman sedao, apa yang kau katakan? Mengapa tidak menampakkan diri? Ada apa ini? Siapa ahli hebat ini? Mereka tidak mengerti apa yang kukatakan, sayang sekali. Sepertinya aku harus melakukan tindakan nyata. Apakah dia memperingatkan kita untuk tidak menyentuh benda ini? Benda ini mutlak harus kumiliki. Boleh kutanya teman sedao dari mana? Mengapa tidak membalas kami? Bisakah kita bertemu? Jangan panik, tenang semuanya, kita lihat situasinya dulu. Aku mengerti sekarang, kau pasti takut bicara, kan? Pemilik benda ini hanyalah omong kosong belaka. Tokoh hebat apanya? Hanya seorang pengecut yang bersembunyi. Leng 11, biar aku habisi kau lebih dulu. HMPH, orang ini benar-benar suka mencari perhatian. Kukira dia orang kuat, ternyata hanya segini kemampuannya. Pusaka alami ini pasti akan kuambil. Baik, tunggu saja. Kau anggap ini lambat? Ya, kalau begitu, rasakan ini. Tidak, ini firasat kematian. Mengapa aku merasakan ancaman kematian? Lari. Tidak, sudah terlambat. Astaga, yang jadi tameng itu wanita penyihir jelek itu, kan? Dia sepertinya menggunakan semacam trik aneh untuk menukar nyawanya. Biarkan wanita iblis jelek itu menahan serangan ini untuknya. HMPH, kalau begitu ayo lanjutkan. Belum cukup, akan kuberikan lagi padamu. Ayah, jangan mendekat. Kuncupnya, berbuah lagi. Kuncup berbuah, lalu kenapa sang ahli hebat masih belum bertindak? Jangan-jangan dia sedang memancing musuh keluar. Tunggu. Tak kusangka akan berbuah secepat ini. Persik ini terlihat sama persis dengan yang ada di dunia kecil. Tidak ada perubahan sama sekali, apa harus kumakan sekarang? Apakah kankernya akan langsung sembuh setelah dimakan? Ada urusan apa, Peri? Aku ingin melihat anakmu. Tunggu sebentar, Peri. Aku akan memanggilnya. UR, cepat kemari dan sambut Peri. Peri pasti tertarik dengan bakat spiritual UR kali ini. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Dewa, ada dewa yang sangat besar di langit. Aku tidak boleh melihat dewa.
Apa? Anak ini bisa melihat dewa itu. Tidak ada apa-apa di atas langit. Apakah sosok hebat itu berada di atas kubah langit? Gadis kecil, bisakah kau mengerti perkataanku? Dewa itu berbicara lagi, tapi aku masih tidak mengerti. Sebenarnya kenapa ini? Dewa, aku bisa mengerti. Anak ini bisa mengerti perkataan dewa. Wanita cantik kecil ini sepertinya adalah kultivator yang menggunakan senjata. Anggur bersifat dingin, gunakan anggur untuk bertukar teknik kultivasi dengannya. Seharusnya tidak masalah. Benda apa ini? Sungguh konyol Sue Wandu masih ingin merebutnya. Harta karun yang memancing keserakahan banyak kultivator itu. Aura yang dipancarkannya jelas sama persis dengan anggur ini. Merampas energi spiritual secara paksa dan memasukkannya untuk menyublimasikannya. Metode seperti ini benar-benar belum pernah terdengar sebelumnya. Aromanya harum sekali. Aku sangat ingin membuka mata untuk melihat benda apa ini. Lagi pula dewa baru saja memberitahuku. Selama aku tidak melihat ke langit, semuanya akan baik-baik saja. Dewa pasti tidak akan membohongiku. Gadis kecil, selama kau menyampaikan pesanku pada wanita di sebelahmu, 2 buah anggur ini akan kuberikan padamu. Benarkah? Dewa, apa yang ingin kau sampaikan padaku dan kakak peri? Aku pasti akan menyampaikannya dengan baik. Gadis kecil, apa yang dikatakan dewa? Kakak peri, dewa bilang dia bisa memberimu 3 anggur. Sebagai gantinya, dia meminta beberapa teknik kultivasi. Dia bertanya apakah kau setuju. Apa? Dewa ternyata membutuhkan teknik kultivasi dari kultivator inti emas sepertiku. Kultivator inti emas itu apa? Kakak, kau tidak mau bertukar? Tidak, aku mau. Teknik apa yang diinginkan dewa itu? Meskipun aku tidak tahu apa rencananya. Tapi jika dia berniat buruk, menghancurkanku dengan 1 jari tidak akan lebih sulit daripada membunuh Sue Wandu. Sama sekali tidak perlu melakukan ini. Kakak peri, dewa bilang dia menginginkan teknik kultivasi dan teknik tempur yang terbaik. Yang mulia tak bernama, aku tahu kau bisa mendengarku. Dari 3 keping giok ini, yang pertama adalah teknik kultivasi tingkat rendah alam semesta, bab langit ganda tai. Yang kedua, kitab pusaka tempur langit ganda, mencatat 81 teknik pusaka. Yang ketiga adalah 100 teknik kecil campuran, berisi berbagai teknik kecil yang kuciptakan sendiri. 3 keping giok ini, yang mulia hanya perlu menyatukannya dengan batu ilahi untuk mengetahui seluruh isinya. Ini hanyalah jalan kecil, kuharap Anda tidak meremehkannya. Harus menggunakan batu ilahi untuk mendapatkan teknik di dalamnya, aku juga tidak punya benda itu. Sudahlah, coba saja. Sama sekali tidak bisa merasakan apa yang disebut batu ilahi itu. Konsentrasi dan coba lagi. Bab langit ganda tai, teknik kultivasi akhirnya ada di tanganku. Jalan keabadian ada di depan mata. Sepertinya energi spiritual tidak ada di dunia nyata. Kalau begitu, mari selesaikan dalam 1 langkah. Langsung makan buah persi kecil ini. Jika tidak berhasil mencapai keabadian, aku bersumpah tidak akan menyerah. Khasiat persi kecil ini benar-benar luar biasa. Langsung membantuku mencapai tahap pemadatan ki tingkat pertama dalam semalam. Menghemat ratusan hari latihan keras. Aku sudah punya teknik kultivasi. Teknik tempurnya juga tidak boleh ketinggalan. Kitab pusaka tempur pembagian tengah sangat efektif. Hanya ada 3 teknik tempur yang bisa dipelajari pada tahap pemadatan ki tingkat pertama. Tapi semuanya bagus, 100 teknik campuran mencakup berbagai mantra yang berguna untuk sehari-hari. Sepertinya masuknya energi spiritual ke dalam tubuh dapat menutrisi organ dalam, tubuhku terasa jauh lebih baik. Sekarang saatnya menemui Manajer Ju untuk meminta gajiku. Manajer Ju, kapan uang lemburku bisa diberikan? Lembur itu memberimu kesempatan untuk berkembang. Masih berani minta uang lembur. Hari belum gelap tapi kau sudah bermimpi. Cepat pergi dari sini. Ju Qiangzi, waktu itu aku tidak bisa membalasmu karena tuntutan hidup. Sekarang tunggu saja pembalasanku. Manajer Ju, kau bermain-main cukup gila saat jam kerja ya? Bukan urusanmu, kau sudah dipecat tapi masih punya muka untuk tampil di hadapanku. Ganti dulu uang karena menendang pintu. 3.000, kalau tidak, aku akan membuatmu keluar dengan tubuh terbujur kaku hari ini. Manajer Ju, aku datang untuk mengambil gajiku. Gaji? Gaji omong kosong apa? Gaji bulan lalu sudah dilunasi. Bulan ini kau baru bekerja beberapa hari, sudah minta gaji. Lin Changsheng, jangan cari masalah. Kita bertemu baik-baik, berpisah juga harus baik-baik. Jika tidak, aku akan melapor ke polisi atau memanggil satpam. Saat itu akan sangat memalukan bagimu. Kau hanya orang titipan. Apa kau punya hak untuk bicara di sini? Kau. Sudahlah, jangan membuat kekacauan lagi. Lin Changsheng, lebih baik kau pulang dan tunggu kabar, jangan tidak tahu diri. Dengar tidak Lin Changsheng, jangan tak tahu malu, cepat pergi. Ju Qiangzi, apa kau pernah mendengar 4 kata ini? 4 kata apa?
Pembalasan 1000 kali lipat, jika kau tidak memberiku hasil yang memuaskan hari ini. Hahaha, kalian dengar itu? Bajingan kecil ini bilang akan membalasku 1000 kali lipat. Lin Changsheng, sekarang aku sangat curiga kalau kau sudah gila. Manajer Ju, mantan karyawan di bawah Anda ini, selain sedikit tampan, pada dasarnya dia hanyalah seorang idiot. Diberi muka tapi tidak tahu malu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Hahaha, kurasa kau juga tidak punya kemampuan itu. Cukup kau saja. Aku paling suka melihat orang membenciku tapi tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Cepat pergi, jangan paksa aku memanggil petugas keamanan. Orang yang berbuat jahat tidak akan selamat, ilmu pembawa bencana. Mau apa? Kau masih memeras darah? Mau memanggil dewa untuk membunuhku? Keamanan, cepat suruh dia pergi. Cepatnya, atau aku. Tutup mulutmu, apa ini tempatmu berbicara? Pecundang seperti ini saja tidak bisa diusir, percuma ibumu melayaniku dengan begitu nyaman. Hah, manajer, apa yang Anda bicarakan? Ilmu pembawa bencana, bisa memperbesar hasrat dalam hati, membuat orang jadi mudah marah, ternyata benar begitu. Tolong tutup pintunya, ya. Direktur Liu, kerja sama kali ini, perusahaan kami sangat. Direktur Chao, apakah Anda mendengar suara sesuatu? Ya, saya dengar. Direktur Liu, tolong tunggu sebentar, saya akan pergi melihat apa yang terjadi. Jangan, manajer, masih ada orang luar. Manajer utama Ju, jangan. Saya rasa kami perlu meninjau lebih lanjut mengenai perusahaan Anda, mari kita sudahi saja kerja sama kali ini. Jangan HMPH. Masih ada pertunjukan bagus, sekalian mencoba ilmu menghilang. Ju Qiangzi. Berisik sekali, siapa yang tidak punya mata ini? Ju Qiangzi, aku sudah memberimu muka. Ada apa? Ketua, Ju Qiangzi, kau sudah bosan hidup, ya? Siang bolong begini di kantor, bermesraan saja sudah keterlaluan. Bahkan saat aku datang kau tidak tahu diri, kau anggap aku tidak ada. Dan kau, cepatnya. Ketua, ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Tidak seperti apa? Dengar, kau dipecat sekarang, hanya dari sini, melihatmu saja membuatku sial. Ketua, saya tahu saya salah. Masih bengong? Cepat pergi. Kau berani menendangku. Memangnya kenapa kalau aku menendangmu? Kau tahu berapa banyak kerugian perusahaan karenamu. Menendangmu sekali saja itu sudah terlalu murah untukmu. Kau dapat untung tapi tidak membagi dividen. Apa urusannya denganku, brengsek? Kau berani memakiku. Memaki? Aku bahkan akan memukulmu. Aku sudah lama muak melihatmu. Kau berani memukulku. Kau yang menendangku duluan, kenapa aku tidak boleh memukulmu? Tidak heran ilmu menghilang dari dunia kultivasi efeknya cukup bagus. Jika tidak, belum tentu aku bisa melihat adegan sepanas ini. Situasinya berbalik, Ju Qiangzi benar-benar tidak berguna. Kuberitahu, kau tamat, Ju Qiangzi. Tamat atau tidak, bukan kau yang menentukan. HMPH, benarkah? Ya. Ju Qiangzi, dasar gila, akan kupenuhi keinginanmu. Asal tahu saja, istrimu itu kerabatku, dan putramu adalah darah dagingku. Tidak mungkin, kau. Kau bicara omong kosong. Apanya yang tidak mungkin? Apakah di pangkal paha istrimu ada sebuah tahi lalat? Bagaimana? Sekarang kau tahu kalau selama 20 tahun ini kau membesarkan anakku. Senang mendengarnya. Tidak mungkin, itu sama sekali tidak mungkin. Kalau dibiarkan pingsan terus, gajiku bisa melayang begitu saja. Mantra penenang hati. Istrimu itu kerabatku, dan putramu adalah darah dagingku. Dosa apa yang telah kuperbuat? Kehilangan pekerjaan, istri berselingkuh, anak ternyata bukan darah dagingku. Kenapa tiba-tiba emosiku jadi tidak terkendali? Kenapa ini bisa terjadi? Kalau sudah sadar, diam. Hah, Lin Changsheng, kenapa kau ada di sini? Menyesal sekarang? Sudah kubilang, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Tunggu, semua yang terjadi hari ini. Ini perbuatanmu, tutup mulutmu. Dia, benar-benar dia. Semua ini perbuatan Lin Changsheng. Hei, jangan menatapku seperti itu. Kau ini dirawat karena stroke ringan. Bagaimana kalau terjadi sesuatu dan kau mati di kamar rumah sakit ini? Manajer Ju, dia mengancamku. Jangan-jangan, dia ingin membunuhku. Manajer utama Ju,
Gajiku yang seharusnya ku dapat sekitar lebih dari 10.000, dibayar 1.000 kali lipat berarti sekitar 1 juta lebih. Anggap saja 1 juta. 1 juta lebih? Mana mungkin aku punya uang sebanyak itu? Sudahlah, karena kau tidak menghargainya, aku terpaksa harus bertindak. Kebetulan ini, ilmu senjata ganda dari Asosiasi Perdagangan. Apa ini? Jangan bunuh aku, Saudara Li, jangan bunuh aku. Ilmu senjata ganda bisa memadatkan berbagai macam senjata. Mati di bawah pedang ini, kau cukup beruntung, manajer utama Ju. Tolong jangan bunuh aku. Aku akan mentraktirmu permen lollipop. Sepertinya kejadian hari ini terlalu memukulnya, dia sampai menjadi gila. Permen lollipop, permen lollipop. Sepertinya uangnya tidak akan bisa kudapatkan. Manajer Ju, pasrahkan saja pada nasib. Kakak besar, jangan pergi, makan permen lollipop yuk. Hah, Ju Qiangzi sudah gila, tidak ada yang bisa membayarkan gajiku. Kemana aku harus mencari uang? Bibi ketiga, sudah kubilang, wanita murahan itu bukan orang baik. Anak kucing ini terlihat baru lahir. Menyiksa kucing di depan umum, anak zaman sekarang benar-benar minta dihajar. Siapa kau, ibu? Ada yang memukulku. HMPH. Lepaskan tanganmu. Benar-benar, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Membiarkan anaknya menyiksa kucing. Tidak apa-apa, aku cuma mau mewakilimu mendidik putramu ini. Bocah nakal, kau berani memukul anakku. HMPH, aku bahkan akan memukulmu juga. Ibu. Berisik, kau mau jadi seperti anak kucing itu. Aku tidak mau, aku tidak mau jadi kucing kecil. Lain kali kalau kau melakukan hal seperti ini lagi, aku akan menghajarmu juga bersamanya. Mengerti? Anak kucing ini terlalu lemah. Aku baru saja mempelajari ilmu penyelamat kehidupan, kalau aku tidak sengaja terlalu kuat, bagaimana kalau tubuhnya hancur? Oh ya, bisakah aku mengirim anak kucing ini ke dunia kecil dan meminta bantuan Leng 11 merawatnya? Para kultivator itu seharusnya mengerti tentang penyembuhan luka. Leng 11 masih ada, dan Yang Xingyue masih berlatih dengannya. Sepertinya ia berminat menjadikan Yang Xingyue murid. Semoga mereka punya cara untuk menyelamatkan anak kucing ini. Xingyue, bangunlah. Kemunculannya sama seperti buah anggur. Sepertinya ini ditaruh oleh tokoh hebat misterius itu. Wah, kucing besar. Xingyue, Yang Mulia telah hadir. Yang Xingyue, sampaikan pesanku, tanyakan pada Leng 11 apakah ia bisa menyelamatkan anak kucing ini. Kakak peri, Dewa Agung bertanya apakah kau bisa menyelamatkan kucing ini. Yang Mulia, fisik kucing besar ini kuat, tetapi ada kekurangan pada sumber kehidupannya. Untuk menyelamatkannya dibutuhkan banyak harta karun dan pil dewa tingkat tinggi. Jika Yang Mulia ingin menyelamatkannya, saya bersedia membantu. Dewa Agung bertanya, apakah ada syaratnya? Hanya satu pintaku. Tuan, tolong bantu aku. Walau kau menolak, aku akan tetap menyelamatkan kucing besar ini. Teruskan. Aura ini. Biokimia, makhluk hidup juga bisa mengalami biokimia. Tuan, kucing besar ini sudah tidak apa-apa. Anak kucing ini sepertinya sama dengan Yang Xingyue, bisa melihatku. Tapi mengapa makhluk hidup bisa mengalami biokimia? Kucing ini bahkan menyusut. Apa sebenarnya alasannya? Baiklah, kurasa aku harus menggunakan kesadaran spiritualku untuk memeriksanya. Hah, apa? Tempat apa ini? Hah? Alam semesta telah hancur, alam semesta telah hancur. Apa yang kulihat? Bahkan alam semesta telah hancur, tapi kenapa aku tidak bisa mengingat beberapa hal? Aku hanya ingat bahwa alam semesta telah hancur. Meskipun aku mengalami hal yang mengerikan, anehnya aku merasa hubunganku dengan dunia kecil ini semakin dalam. Aku bisa merasakan keberadaannya, dan kendaliku atas dunia kecil ini benar-benar semakin kuat. Simbol apa ini? Tunggu, informasi, ada informasi yang masuk ke pikiranku. Oh, hukum surga, benda ini ternyata adalah hukum surga. Semua ini adalah aturan alam semesta. Hanya saja, sebagai hukum surga, dia tidak memiliki kesadaran. Ini menguntungkanku. Aku mengerti semuanya. Pantulan dunia kecil di dalam kota ekologi ini berkaitan dengan spiritualku. Itu juga karena sentuhan fisikku. Barang-barang bisa berubah karena mengandung energi spiritual alami. Aku tidak bisa mengetahui apa yang terjadi di dunia kecil. Dan dunia kecil tidak bisa menembus fisikku sebagai makhluk dimensi tinggi. Hanya batu spiritual yang bisa. Itulah sebabnya aku bisa tahu begitu banyak sekarang. Tidak bisa. Ledakan tadi menguras seluruh energi spiritual di tubuhku. Aku harus mendapatkan beberapa buah biokimia. Xian Pao, bagaimana tempat terpencil ini bisa melahirkan harta karun alam yang begitu berharga? Ya, fluktuasi energi spiritual yang meledak beberapa hari lalu tidak mungkin palsu. Teknik rahasia sekte bisa menunjukkan bagaimana Suewentu mati. Apalagi yang perlu diragukan, Tak Kusangka Leng 11, salah satu penguasa Gunung Prisuan Bing, juga ada di sini. Kebetulan sekali,
kita habisi saja dia sekalian. Ya, kurasa begitu. Bersiaplah untuk menyiapkan formasi penutup langit Huiyue. Sekarang, kita tidak menunggu sosok kuat itu muncul. Tunggu apa lagi? Kalau kita menunggu, harta karun alam itu tidak akan jadi milik kita. Benar. Sosok kuat itu akan menghilang lama setelah muncul. Mumpung dia belum kembali, kita harus cepat-cepat memindahkan pohon persik itu. Ya, boleh juga. Tunggu, apa kalian tidak merasakan sesuatu? Dia sudah muncul. Hah. Oh, ini adalah metode yang sangat mengerikan. Mungkinkah ini memelihara harta karun dengan kekuatan langit? Bagaimana mungkin ada kekuatan sedahsyat itu di dunia ini? Lalu, haruskah kita menyerang sekarang? Ya, haruskah kita menyerang? Ya, nasi sudah menjadi bubur. Kita tidak punya jalan mundur. Begitu dia pergi, kita akan menyerang. Ya, baiklah, mari kita pertaruhkan semuanya. Kalau begitu, bersiaplah untuk mengeluarkan darah. Formasi penutup langit Huiyue. Aku percaya, leluhur bela diri kita adalah orang bijak yang lahir pada zaman keempat Huiyue. Sulit untuk menyembunyikan jejak kita. Satu kurma merah utuh sepertinya sulit diserap oleh dunia kecil. Jadi, separuh untuk menambah energi spiritual dunia kecil, separuh lagi untuk biokimia. Saling menguntungkan adalah jalan yang benar. Tunggu, kenapa aku mencium bau darah yang menjijikan? Tunggu, sepertinya ini pesan penolakan dari hukum surga dunia kecil untukku. Mungkinkah terjadi sesuatu? Mencari sumbernya. Dengan memperkuat hubungan dengan dunia kecil, kendaliku atasnya juga semakin kuat. Aku hanya perlu mengeluarkan sedikit energi untuk mencari sesuatu yang spesifik. Aroma darah ini seharusnya berada dalam jangkauan kendaliku. Hah? Ternyata ada yang memasang formasi penahan indera di dekat desa Yang. Pakaian orang-orang ini terlihat familiar. Bukankah mereka murid dari sekte suci pembersih darah dari klan darah yang kubunuh sebelumnya? Tidak, mereka ternyata belum menyerah. Mereka masih menginginkan buah persiku. Jika aku tidak memberi mereka pelajaran, mereka pikir aku mudah ditindas. Awan, datanglah. Kekuatan apa ini? Kenapa membuatku begitu gelisah? Gawat, ini adalah bencana petir. Bagaimana bisa? Ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana bisa ada bencana petir? Tidak, aku mendengarnya. Aku mendengar suara tadi. Sama persis dengan suara yang didengar 11 Wantu sebelum mati. Sosok kuat itu telah melacak kita. Lari. Bencana petir. Cepat lari. Tetua, selamatkan aku akan mati. Dewa Agung, aku akan menjadikan Dewa Mayat sebagai budak. Kumohon, ampuni nyawaku. Mati. 3 warna, petir penghancur 3 warna. Kultivasi orang ini pasti berada di atas tahap transformasi dewa, tanpa keraguan. Tidak, Dewa Agung, ampuni nyawaku. Menggunakan kekuatan hukum surga menguras banyak energi spiritualku. Latihanku tetap tidak boleh tertinggal. Kukira tuan ini hanya berada di tahap jiwa baru lahir, tak kusangka dia bisa menggunakan petir penghancur 3 warna dengan begitu mudah. Dia pasti eksistensi mengerikan di atas tahap transformasi dewa. Yang Xingyue, tolong sampaikan pada Leng 11 untuk pergi ke lokasi bencana petir dan mengurus sisanya. Baik, aku mengerti, Dewa Agung. Setelah memakan buah peningkatan ini, bukan saja energi spiritualku terisi penuh, aku bahkan menerobos ke tahap pemadatan ki lapis kedua. Hanya saja, ki ini jelas jauh berbeda dari buah persi kecil itu. Ada perbedaannya. Kalau begitu, buah yang tumbuh dari kekuatan dunia kecil ini kusebut saja buah permulaan. Kakak peri, Dewa Agung bertanya apa yang ingin kau minta bantuannya sebelumnya. Dia sedang senggang sekarang. Hah, Xingyue, beritahu tuan, aku ingin menyelamatkan guruku. Dewa Agung bertanya di mana lokasinya, tolong tunjukkan padanya. Tuan, tempatnya di sini. Cahaya bintang kenaikan muncul di wilayah laut ribuan pulau. Guruku dan beberapa kultivator pergi ke sana. Akhirnya mereka semua menghilang. Reruntuhan ribuan pulau, terdengar seperti dimensi rahasia dalam novel kultivasi. Mungkin ada barang yang kubutuhkan di sana. Ayo kita pergi ke sana. Ini wilayah laut ribuan pulau. Tuan benar-benar luar biasa. Bisa tahu tempat sejauh puluhan ribu mil dalam sekejap mata. Wah, hebat sekali. Aku belum pernah ke pantai sebelumnya. Melintasi puluhan ribu mil sekaligus benar-benar menguras energi spiritual. Tapi, menyelidiki wilayah laut ribuan pulau ini memang perlu dilakukan. Tunggu, kenapa ada orang di sini? Wanita tingkat inti emas ini dipenuhi energi spiritual es. Dia pasti Leng 11 dari Gunung Perisuanbing. Mengapa dia membawa seorang gadis kecil yang tidak berdaya ke wilayah laut ribuan pulau yang berbahaya ini? Tidak, ada yang salah dengan mata gadis kecil ini.
Bau darah pada orang ini lebih parah daripada para kultivator iblis dari sekte suci pembersih darah. Melihat tingkat kultivasinya, sepertinya dia berada di atas inti emas. Dia juga sepertinya menyadari asal-usul mata Xingyue. Hati-hati, ada yang datang. Tuan, siapa yang datang? Siapa kau? Kapan orang ini tiba di sini? Aku sama sekali tidak menyadarinya. Kekuatannya pasti sangat menakutkan, setidaknya di puncak tingkat inti emas. Rekan Taois, kau pasti Leng 11 dari Gunung Xuanbing. Mari kita lebih akrab. Bolehkah aku tahu nama rekan Taois? Rekan Taois ini sangat waspada. Aku hanya penasaran dengan gadis kecil di sampingmu. Jika kau tidak punya urusan penting, kami akan pergi sekarang. Jika aku tidak mengizinkan kalian pergi, tidak ada yang bisa pergi. Bisa menemukan kebangkitan garis keturunan legendaris di zaman akhir kultivasi ini sungguh menarik. Kebangkitan garis keturunan, Yang Xingyue. Gadis kecil dari Gunung Xuanbing. Bahkan jika gurumu ada di sini, dia tidak akan berani menghunus pedangnya padaku. Siapa kau sebenarnya? Sebutkan namamu. Perwujudan jiwa primordial yang hanya bisa dikeluarkan oleh kultivator bulan Yin, dan tanda matahari bulan ini. Kau adalah Demon Lord Blood Moon. Aku sangat tertarik pada anak itu. Serahkan anak itu, dan aku akan mengampuni nyawamu. Gadis kecil ini sepertinya lumayan hebat. Aku tidak mau pergi denganmu. Kau bau sekali. Bocah, jangan tidak tahu diri. Serahkan tubuhmu dengan patuh. Ahli mana yang turun tangan ini? Gadis kecil Xingyue, sampaikan apapun yang aku katakan. Raja Iblis Bulan Berdarah, ya, berhentilah mengendap-endap dan beritahu aku semua yang kau tahu. Siapakah Anda, Yang Mulia? Jawab saja dengan jujur saat ditanya, jangan berpura-pura. Siapa yang memberimu keberanian? Ampuni aku, Yang Mulia. Aku akan menceritakan semuanya. Yang Mulia sudah bertanya, cepat katakan. Aku tidak tahu banyak, hanya soal masalah energi spiritual di persimpangan pulau. Hanya itu yang aku tahu. Sepertinya kau juga tahu apa yang ada pada mata gadis kecil itu. Yang Mulia, menurut catatan kuno, kedua mata gadis itu adalah mata surgawi primordial. Aku tidak berniat buruk, aku hanya ingin menjadikannya muridku. Oh, lalu mengapa aku merasa kau berniat untuk merasukinya? Wah, beraninya kau mempermainkanku. Kalau begitu, tak perlu panik lagi. Yang Mulia, Raja Iblis Bulan Berdarah ingin meledakkan dirinya. Baru sadar sekarang, sudah terlambat. Kalian semua akan mati bersamaku. Ah, benarkah? Tidak, ampuni aku, Yang Mulia, masih ada yang ingin kusampaikan. Reruntuhan Pulau Seribu sebenarnya adalah formasi besar, namun perang di masa lalu membuat jalurnya terputus. Aku sudah memberitahumu semua yang kuketahui. Aku senang kau memberitahuku, tapi, sudah terlambat. Meledak, meledaklah. Apakah ini kekuatan yang mulia? Ledakan bunuh diri itu hanya menghasilkan sedikit abu. Kekuatan ledakannya bahkan lebih lemah dari petasan banting. Tapi jika di dunia nyata, mungkin bisa lebih dahsyat dari bom nuklir. Ini, gelang dimensi milik Raja Iblis Bulan Berdarah. Meskipun ada segelnya, pemiliknya sudah mati. Tidak akan sulit untuk menghancurkannya. Benar kata pepatah, orang tidak akan kaya tanpa rezeki nomplok. Ternyata ada banyak sekali harta karun. Tapi, apa sebenarnya maksud dari jalur formasi yang terputus seperti yang dikatakan Raja Iblis Bulan Berdarah? Simpan saja dulu, mungkin akan berguna nanti. Guru, Dewa Agung itu sungguh hebat. Aku melihatnya menjulurkan tangan dari langit. Aku sudah tahu di mana jalur formasi yang hilang, ikutlah denganku. Berdirilah dengan tegak. Agar tidak diganggu orang lain, aku akan merapal mantra untuk menyegel tempat ini. Jangan takut. Karya ahli mana ini? Jangan-jangan alam rahasia muncul kembali. Kurasa, ini adalah keajaiban dari formasi misterius di wilayah laut Pulau Seribu. Langkah selanjutnya, kita harus mengaktifkannya.
Ini. Jalur formasinya sudah aktif. Ada yang salah? Aura lingkaran cahaya ini sangat aneh. Kita tidak bisa melihat wujud aslinya. Yang mulia, aku merasakannya, ada sesuatu yang muncul. Apa sebenarnya ini? Aura di pohon ini. Apakah itu wujud dewa? Tidak, itu pasti penjelmaan dewa. Mungkinkah wilayah laut Pulau Seribu? Tidak, apakah seluruh dunia ini akan dihancurkan? Yang mulia telah bertindak. Apa? Bahkan yang mulia pun tidak bisa menanganinya. Cakar monster itu dipenuhi dengan hukum dimensi. Jika tidak segera dihentikan, dunia kecil ini akan hancur. Itu tidak boleh terjadi. Masa depan jalan kultivasiku bergantung pada dunia kecil ini. Karena kau berani mengusik dunia kecil ini, tinggalkan sesuatu sebagai gantinya. Berikan padaku. Inikah kekuatan sejati yang mulia? Sungguh luar biasa. Serahkan saja urusan selanjutnya pada dirimu sendiri. Sebenarnya cakar monster apa itu? Tempat yang luar biasa. Meski agak lemah, ini tetaplah kekuatan kehendak langit. Guru Lengsi kemungkinan besar menghilang saat mencoba menghentikan cakar monster itu. Sudahlah, lebih baik aku istirahat dulu. Tuan, harap tenang sedikit. Siapa itu? Tenang apanya? Bocah sialan ini berani menindas istri dan anakku. Jika dia tidak membayar ganti rugi hari ini, habislah dia. Ini kan ibu dan anak yang menyiksa kucing waktu itu. Apakah mereka membawa orang kemari? Bukankah ini bibi yang kemarin? Kenapa bisa terluka? Bocah sialan, jadi kau yang memukul istriku. Jangan ganggu tetangga, mari bicara di luar. Ah, tunggu, suamiku. Cambuk kecil inilah yang dia gunakan untuk memukulku. Memang aku yang memukulnya, lalu kenapa? Kak, kau juga terluka. Ayo cepat ke rumah sakit, biarkan saja dia. Ke rumah sakit apanya? Hei polisi di sana, cepat tangkap dia, istriku dipukul olehnya, dan sekarang dia berani memukulku. Kawan. Kawan, jangan dengarkan omong kosongnya. Butuh tenaga besar untuk memukul orang sampai seperti ini. Aku saja sedang menderita kanker stadium akhir. Benar-benar stadium akhir, kasihan sekali. Xia Oling, bagaimana kau bisa kena kanker, bahkan stadium akhir? Kalian berdua pergilah ke rumah sakit. Dia itu sedang sakit, jangan buat keributan lagi. Orang gila, hanya buang-buang waktuku saja. Sialan. Dasar penyakitan, aku akan ke rumah sakit dulu. Aku tidak punya waktu meladenimu. Suamiku, kurangi bicaramu, kita tidak bisa melawannya. Hati-hati di jalan. Aku suka ketenangan, kuharap tidak ada kejadian seperti ini lagi. Ya, ya, aku mengerti. Kami tidak akan pernah mengganggumu lagi. Bibi, ada hal lain. Xia Oling, bersiap-siaplah untuk pindah. Aku tidak akan menyewakan rumah ini lagi padamu. Berhenti menyewa tidak masalah, tapi bisakah berikan alasannya? Tidak ada alasan khusus, aku hanya tidak ingin menyewakannya lagi. Karena pemilik kos sudah berkata begitu, baiklah. Aku akan pindah saat kontraknya habis. Baiklah, itu bisa diatur. Nanti aku akan mengembalikan sebagian besar uang jaminanmu. Xia Oling, jaga kesehatanmu. Perbanyak berobat ke rumah sakit. Yang penting dia bisa pindah, jangan sampai mati di rumah ini. Nanti tidak bisa disewakan lagi, aku bisa menangis darah. Sepertinya aku harus mencari cara menghasilkan uang. Keributan ini membuatku tidak mengantuk lagi. Lebih baik aku berkultivasi. Menjadi kuat adalah kunci. Mencari uang juga takkan sulit.
Akhirnya mencapai tahap pemurnian Ki tingkat 3. Ini saatnya menyelesaikan beberapa urusan. Membidik dua orang yang melarikan diri dan membunuh orang tak bersalah, ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan kematian beberapa orang kroco. Lengsi, apakah kau sudah menyelesaikan urusanmu? Ini. Akhirnya kau kembali. Semua sudah diselesaikan. Aku juga menemukan surat dan peninggalan guruku. Namun, nasib guruku belum diketahui, dan aku tidak bisa menemukan petunjuk lain. Turut berduka. Aku akan mengirim kalian kembali sekarang. Maaf merepotkan, Yang Mulia. Ah, sudah datang. Semua kejadian belakangan ini pasti sangat memukulmu. Beristirahatlah dengan baik. Baik, terima kasih, Guru. Terima kasih, Yang Mulia, karena telah membantu mencari peninggalan guruku. Ini memang sudah janjiku. Tidak perlu berterima kasih. Sekarang aku harus menyingkirkan sebuah sekte. Menyingkirkan sebuah sekte? Sekte yang bermusuhan dengan Yang Mulia. Jangan-jangan. Sekte Suci Darah Tenang. Yang Mulia, aku tahu perkiraan lokasi Sekte Suci Darah Tenang. Sekte itu telah melakukan banyak kejahatan. Aku kurang lebih mengetahui lokasi Sekte Suci Darah Tenang, dan aku bersedia memandumu, Yang Mulia. Oh, katakan padaku. Yang Mulia, lihatlah ini. Tempat ini penuh dengan tebing curam dan pegunungan, dikenal sebagai jurang pedang kekacauan. Murid-murid Sekte Suci Darah Tenang sering muncul di sekitarnya. Tidak apa-apa, bawa aku ke sana untuk memastikannya. Yang Mulia, ini. Yang Mulia, garis putus-putus itu berhenti di sini. Di sini, sepertinya ini markas Sekte Suci Darah Tenang, disembunyikan dengan formasi khusus. Disinilah Sekte Suci Darah Tenang berada. Apa yang akan kau lakukan? Yang Mulia, Sekte Suci Darah Tenang dan Gunung Perisuan Bing milikku memiliki dendam lama. Banyak murid kami yang terbunuh secara kejam. Kali ini mengundang Yang Mulia untuk bertindak, tentu saja terserah Yang Mulia untuk memutuskan. Baiklah, lindungi Yang Xingyue dengan baik, tunggu sampai aku membelah dinding gunung ini. Satu anak panah ini, membelah gunung. Apa itu? Ada orang yang berani menyerang Sekte Suci Darah Tenang kita. Para tetua dan ketua sekte kita ada di sini. Tindakan ini hanyalah mencari mati. Mengapa aura panah ini begitu aneh? Kultivasi pemegang panah ini paling tinggi hanya pada tahap kondensasi Ki, tapi memiliki kekuatan seperti ini. Gawat, siapa tikus kecil yang berani menerobos Sekte Suci Darah Tenang kita? Hanya dengan kemampuan segini, berani datang memprovokasi. Masih berani mengaktifkan formasi, hancurkan. Tidak, tidak mungkin. Bagaimana formasi pertempuran sekte harimau bisa dihancurkan dengan mudah? Suara bising dari mana itu? Tidak. Tetua keempat, dia mati, dia adalah ahli inti emas. Orang tua ini ternyata memiliki inti emas, sayang sekali dia dan gelang ruang angkasanya hancur, kalau tidak bisa dirampas. Ah, siapa itu? Beraninya datang ke perayaan ulang tahun Sekte Suci Darah Tenang. Siapa tikus kecil itu? Cepat keluar. Hari ini jika tidak menghancurkan penyusup menjadi abu, kebencian di hati ketua sekte ini tidak akan hilang. Hah. Binatang buas ini, bahkan anak-anak berusia 7 atau 8 tahun dan orang tua berambut putih pun tidak dilepaskan. Kalian para bajingan serakah, pada akhirnya akan membayar apa yang telah kalian lakukan. Sembunyi-sembunyi, biarkan ketua sekte ini menemukanmu dulu, lalu akan menyiksamu dengan baik. Menyiksa. Baiklah, aku yang mulia ini akan menyiksamu dengan baik, berlututlah di hadapanku. Hah. Pencuri kurang ajar, ketua sekte ini akan membunuhmu. Bagaimana ini mungkin? Tekanan macam apa ini? Aku tidak bisa menggunakan energi spiritualku. Betapa mengerikannya kultivasi keponakan yang mulia ini, bahkan ketua sekte dari Sekte Suci Darah Tenang bisa ditekan dengan mudah. Ini adalah Sekte Suci Darah Tenang, satu kalimat membuat kita semua berlutut, tidak mungkin.
binatang buas sekte suci darah tenang ini. Orang-orang jahat ini, guru, hajar mereka dengan keras. Lingxi, bagaimana kau ingin menanganinya? Keponakan yang mulia, kurasa paling baik membiarkan rakyat biasa membalas dendam mereka sendiri. Bagus sekali, gadis kecil, panggil rakyat keluar. Dewa Agung berkata, orang-orang jahat ini terserah kalian untuk menanganinya. Keponakan yang mulia, kami hanya murid yang baru bergabung. Tolong lepaskan kami tahu kami salah. Tuhan memberkati, kalian juga akan mendapatkan hari ini. Manusia biasa yang keji, apa yang ingin kau lakukan? Kalian binatang buas, bayar dengan nyawa keluargaku. Bukankah kalian menganggap diri kalian kultivator yang mulia? Karena itu, biarkan manusia biasa yang kalian anggap rendah ini untuk menghukum kalian. Manusia biasa yang menghina anakku, tunggu sampai ketua sekte ini merebut tongkat itu, pasti akan membuat kalian hidup seperti mati. Membunuh kalian, ketua sekte ini akan membunuh kalian. Terima kasih kepada dewa yang mengizinkan kami membalas dendam secara langsung. Tidak, leluhur, tolong keluar dari peti mati. Ketua sekte yang bermartabat, mati dengan mudah, sungguh tidak berguna. Penyusup, bawalah kepalamu kepadaku. Leluhur keluar dari peti mati, penyusup pasti akan mati, kalian manusia biasa yang terkutuk. Ini adalah Raja Iblis Kayu Darah, sangat kuat dan jahat. Dalang utamanya, kau bahkan lebih bukan manusia. Ini tidak mungkin. Berlatih ilmu iblis secara sembunyi-sembunyi, tidak punya muka untuk bertemu orangnya. Kau harus mati. Tidak, kenapa hanya bisa merasakan inti emas kecil? Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh inti emas. Sudahlah, kau tonton saja dari samping kehancuran sekte cahaya darah tenang milikmu. Kurang ajar. Ini tidak mungkin. HMPH, tidak tahan satu pukulan pun, tonton saja dengan patuh. Ini tidak mungkin. Aku yang mulia ini adalah Raja Iblis Kayu Darah. Yang mulia, tidak boleh, dia akan menggunakan ilmu iblis untuk memaksa transformasi roh. Murid sekte suci, saatnya berkontribusi untuk sekte. Kudengar Raja Iblis Kayu Darah punya ilmu aneh, bisa menyerap energi orang lain, tak kusangka ternyata benar. Sekarang sudah terlambat untuk menghentikanku, aku akan membuat jiwa kalian musnah. Transformasi roh memaksakan roda Dewa Kapa Ungu, yang mulia, tidak boleh membiarkan roda Dewa Kapa Ungu terbentuk, jika tidak. Terlambat. Aku telah melangkah ke transformasi roh, tidak kekurangan apapun. Sangat buruk, Raja Iblis Kayu Darah telah menembus transformasi roh, apakah yang mulia masih bisa santai seperti sebelumnya? HMPH, lihatlah hutan darah biksu suci duri ini, mulailah bayar dari kalian. Kau orang jahat, Dewa Agung pasti bisa memukulmu sampai lari. Xingyun, diam. Penyusup, aku akan menahanmu dulu, lalu memanggil keluargamu satu persatu, menyiksa jiwa mereka sampai batas maksimal. Kau adalah ahli transformasi roh pertama yang kutemui. Apa itu? Karena targetnya adalah transformasi roh, maka biarkan dia mati dengan lebih jelek, ini cukup cocok. Aku umumkan, sekte suci darah tenang. Kau, tanpa energi spiritual sedikit pun, berani bersaing denganku. Avatar transformasi roh, ingin menghalangiku. Harta karun apa ini? Siapa kau sebenarnya? Tidak ganti nama,
Bermarga terbalik, aku Ling Changsheng. Ternyata bahkan ahli kuat transformasi roh tidak bisa menahan satu panah dari Yang Mulia. Inilah Yang Mulia, tidak peduli seberapa keras kita berusaha, tidak bisa melihat seluruh kekuatan Yang Mulia. Sekte Suci Darah Tenang juga menemui harinya. Tidak perlu seperti ini, berdirilah. Dewa, tak disangka bisa melihat dewa sebelum mati. Cepat, cepat cari kertas dan pena. Orang tua ini sudah tahu misinya. Dia bisa melihatku, dan mau melukisku. Berhasil, berhasil, kami terperangkap, diselamatkan oleh dewa, orang tua ini memberikan lukisan ini kepada dewa. Menyulitkannya, untuk menyaksikan kehancuran sekte suci darah tenang dengan mata kepalanya sendiri, bertahan sampai sekarang. Lukisan ini, diberikan. Yang Mulia, apakah itu Anda? Ya, ini aku. Yang Mulia, sungguh berpenampilan naga dan phoenix, sikap yang luar biasa. Ada apa denganku? Belum pernah memiliki suasana hati seperti ini. Melingamun apa? Lengsi. Maafkan saya, Yang Mulia, saya terlalu lancang. Tunggu, kau sekarang bisa mengerti apa yang kukatakan. Ya, bisa. Halo Dewa Agung. Sekarang hubungannya dengan jalan surgawi lebih dalam, gadis kecil itu tidak perlu mengambil risiko lagi. Aku akan menggeledah sekte suci darah tenang secara menyeluruh, kau kenali, tinggalkan yang berguna. Jika tidak berguna, hancurkan saja bersama-sama. Selanjutnya, kamu yang urus, aku cuma mau camilannya. Xing Yue, aku antar kamu pulang dulu. Raja Iblis Kayu Darah ternyata punya harta karun seperti ini. Pusaka leluhur Genjin ini adalah sumber energi Genjin dalam 5 elemen. Jika pendekar elemen logam menyerapnya, mereka bisa menciptakan senjata surgawi elemen logam yang sangat kuat. Sangat hebat. Sayangnya aku berlatih elemen air. Dengan mendapatkan bab cahaya emas Taishang yang serumpun dengan bab langit ganda Taishang, kamu bisa menguasai elemen logam sekaligus. Bab langit ganda Taishang punya teknik serumpun. Bukan cuma itu, bab kayu, bab api bintang, bab tanah gelap, bab cahaya emas, dan bab langit ganda tergabung dalam kitab 5 elemen Taishang. Sayangnya sudah lama hilang, tapi aku menemukan peta salah satu bab di antara harta karun ini untuk kupersembahkan padamu, Yang Mulia. Raja Iblis Kayu Darah bukan hanya mengumpulkan pusaka leluhur Genjin, tapi juga peta bab lainnya. Ini sangat menguntungkanku. Selanjutnya, aku akan menghancurkan tempat ini sepenuhnya. Kamu bereskan semuanya dan segera bawa penduduk pergi. Baik. Yang Mulia, semua penduduk sudah ditempatkan dengan aman. Datanglah, petir. Oh, ternyata bisa menahan petir emas. Apakah ini tempat latihan Raja Iblis Kayu Darah? Mungkin ada sesuatu yang luar biasa. Aku harus masuk dan memeriksanya. Penghalang ini lumayan menarik, bisa menahan petir surgawi barusan. Tapi dengan kekuatan asal dunia kecil ini, menghancurkannya bukan masalah besar. Ini. Ranjang giok es batu. Ranjang giok ini pasti harta yang digunakan Raja Iblis Kayu Darah untuk memperpanjang umurnya. Tunggu, kabut dari ranjang giok ini sepertinya menutupi sesuatu. Ada yang aneh di bawah ranjang giok ini. Aku merasakan ada ruang lain di bawahnya, aku tidak boleh melewatkannya. Apa yang terjadi? Ini sepertinya bukan patung, tapi raksasa yang membatu.
Kenapa ada raksasa sebesar ini yang disegel di sini? Bukan main, kenapa bisa hancur? Apakah karena waktu sudah berlalu begitu lama sampai batu raksasa ini lapuk? Batu-batu raksasa pelindung ini sepertinya melindungi kristal di tengahnya. Kabut ini sepertinya menjaga energi kristal tersebut. Batu raksasa barusan hancur karena tidak ada dukungan dari kabut ini. Aktifkan penglihatan surgawi. Gadis ini sepertinya disegel di dalam. Apakah dia masih hidup? Hah? Dia menyerap energi spiritual? Apakah dia akan bangkit? Baguslah, aku akan membantumu sedikit. Benar-benar berhasil. Bagus, teruskan. Dia sepertinya tidak bisa bernapas. Oksigen di dunia kecil ini tidak cukup untuknya bertahan hidup. Harus cari cara untuk segera membawanya kembali ke dunia nyata. Gadis ini tidak bisa bertahan di dunia kecil ini, kemungkinan besar dia bukan berasal dari sini. Jangan-jangan sama denganku. Ringan sekali, lembut sekali. Selanjutnya harus bagaimana? Suamiku, aku lapar. Hah, jadi, namamu Hong Yuan. Gadis ini bicara bahasa Tiongkok kuno dan memanggilku suami. Setidaknya aku tahu namanya, aku bisa langsung bertanya padanya. Hong Yuan, bisakah kamu memberitahuku dari mana asalnya? Boleh saja, seingatku aku. Suamiku, sakit. Kalau sakit tidak usah diceritakan, tidak apa-apa. Sepertinya dia amnesia, entah apa yang sebenarnya terjadi padanya. Susah juga ya. Suamiku, aku masih lapar. Baiklah, suamimu ini akan membelikanmu makanan, tunggu sebentar ya. Hong Yuan, kamu kenapa? Tidak apa-apa, hanya saja suamiku tidak ada, aku jadi rindu. Tidak, kondisi Hong Yuan barusan jelas bukan masalah mental. Melainkan kekurangan energi. Dia menyerap energi spiritualku, mungkinkah dia butuh energi spiritual untuk hidup? Di dunia nyata tidak ada energi spiritual. Sepertinya kalau aku terlalu lama meninggalkannya, Hong Yuan akan dalam bahaya. Banyak sekali misteri tentang dirinya, tapi dia sendiri tidak tahu apa-apa. Biarkan dia di sisiku dulu. Punya istri manis sepertinya tidak buruk, cuma tambah satu porsi makan saja. Hah? Stok makanan habis, uang makanku tidak cukup nih. Apalagi porsi makan Hong Yuan sebesar ini. Ditambah lagi masa sewa hampir habis dan pemilik rumah menyuruhku pindah. Sepertinya aku harus cari cara dapat uang. Tetapkan target dulu, hasilkan 100 juta. Hong Yuan, kita pergi cari uang yuk. Kemana suamiku pergi, aku ikut. Harus ganti bajunya dengan baju modern dulu. Lalu satu-satunya cara cepat dapat uang adalah beli tiket ke Macau. Suamiku, kita kesini untuk cari uang. Iya, kita cari uang yang banyak sekali untuk membelikanmu banyak makanan. Mau tidak? Aku mau makan makanan enak yang banyak. Dia ini benar-benar rakus ya. Baju baru ini pas di badan tidak? Pas, ini pertama kalinya aku pakai baju senyaman ini. Gadis yang cantik, sayang sekali, kalau saja bisa. Ketahuan ya, pakaian compang-camping, lebih jelek dari anjingku, so gaya lagi. Apa orang tuamu tidak mengajarimu? Menatap orang sampai ngiler itu sangat bodoh. Kapan aku ngiler? Kebetulan sekali, belikan pacarmu baju yang bagus, biar tidak diselingkuhi.
Tuan Muda Zhao, Anda tidak apa-apa. Beraninya kamu memukulku, bocah tengik, kamu bosan hidup ya? Tunggu saja. Makan boleh sembarangan, bicara jangan. Kamu sendiri yang terbang keluar, apa urusannya denganku? Hidungku sampai bengkok karena pukulanmu, masih berani menyangkal. Tuan Muda Zhao, hidung Anda tidak apa-apa kok. Benar-benar tidak apa-apa. Tidak mungkin, coba cek kamera mobil. Ini mustahil, setan apa ini? Kalau bisa terekam CCTV, untuk apa aku berlatih ilmu dewata selama ini? Suamiku, kita harus menjauh dari orang gila ini. Ayo cepat masuk, setelah dapat uang, aku mau beli banyak makanan. Tolong tukar keping senilai 200 yuan, satu keping saja. Ini, silakan disimpan. Anak muda, cuma tukar 200. Dasar gembel. Pelayan, tukarkan keping senilai 1 juta untukku. Tapi, pacarnya cantik sekali. Sekarang aku tahu apa artinya wanita cantik pembawa bencana. Kak, cuma bawa 200 dan tukar 1 chip, mau menang besar ya? Iya, benar. Pasang taruhan, tidak bisa ditarik kembali. Gila, cowok ini berani banget, 200 langsung dipasang di angka kembar. Berani apanya? Pasti dia orang gila. Mungkin cuma mau pamer kekayaan ke cewek di sebelahnya. Pamer kekayaan pakai 200, lucu sekali. Aku pasang 100.000, taruhan besar. Buka. Besar, besar, besar. Astaga, kena, benar-benar dapat angka kembar. Selamat kepada bapak ini, tebakan kembar benar dan memenangkan 150 kali lipat. Tahu gitu aku ikut pasang sama dia, melayang deh 100.000-ku. Hong Yuan, mau ikutan main? Suamiku, sebaiknya aku pasang di mana? Di mana saja boleh, asalkan kau suka. Aku tahu. Pasang angka kembar lagi. Keberuntungannya hebat juga. Masa bisa dapat kembar 2 kali? Kak, mumpung baru menang besar, jangan buang uang cuma buat cari perhatian cewek. Buang uang? Kau terlalu banyak berpikir. Mana mungkin aku kalah? Pasang taruhan, tidak bisa ditarik kembali. Menggunakan sihir untuk menebak angka, ini sih main-main saja. Kurasa, bukan masalah besar. Kak, kalau tebakanmu benar lagi, aku akan. Angka kembar, kena angka kembar lagi. Pasang 30.000, menangnya 4,5 juta loh. Ini. Yang benar saja, angka kembar lagi. Habis sudah, aku rugi besar, uangku. Selamat kepada ibu ini, tebakan kembar benar dan memenangkan 150 kali lipat. Aku mau beli makanan enak yang banyak banget. Ini tidak mungkin. Tadi kau bilang apa? Bukan apa-apa, selamat kakak memenangkan jutaan. Sial, beruntung sekali, tahu gitu aku ikut pasang dari awal. Kak, jangan pergi dulu, pasang sekali lagi dong. Boleh. Ini, kita ikut pasang atau tidak? Masa bodoh, pokoknya aku ikut. Nasib mereka lagi bagus, kenapa kalau angka kembar, aku pasang? Ikut, ikut. Maju, ayo. Pasang taruhan, tidak bisa ditarik kembali. Suamiku, kita mau kemana? Pergi main yang lain. 22487. Sudah lebih dari 30 juta, cukuplah. Sekarang banyak yang mau ikut taruhan kita. Lebih baik kita diam-diam dulu. Menarik, siapa itu? Menang banyak rupanya. Harus kuberi pelajaran anak ini, biar sekalian istrinya jatuh ke tanganku. Anak orang kaya ini lagi, sudah diberi pelajaran masih belum kapok. Enyahlah kau, penjahat. Kawan, mumpung ada di kasino ini, berani tanding denganku. Boleh,
Main dadu saja, tadi sudah main sedikit dan lumayan seru. Kau punya modal berapa? 300 juta. 300 juta? Tegang sekali, anak ini pasti kalah. Kenapa? Tuan muda Zhao itu VIP tertinggi di sini. Katanya dia anak bos besar di balik layar. Mana chipnya? $300 juta? Bertemu orang kaya rupanya. Sayang sekali kalau uang ini tidak kuambil. Katakanlah, kau mau main apa? Kau saja yang tentukan. Baik, kita main tebak besar kecil saja. Tidak butuh keahlian, tapi boleh juga. Kita selesaikan dalam satu putaran, berani ikut. 30 juta mau mengalahkan 300 jutaku, aku ikut. Pasang besar atau kecil? Terserah. Sedikit sekali, kalau begitu aku pasang kecil. Pasang taruhan, tidak bisa ditarik kembali. Buka. 3. 356. 14. Poin. Terima kasih atas 300 jutanya Tuan Zhao. Jangan sombong dulu. Ayo lanjut. Masih main besar kecil. Tuan Zhao, kau masih punya uang. Meremehkan siapa kau? Ambilkan 200 juta lagi untukku. Pasang kecil. Pasang taruhan, tidak bisa ditarik kembali. Kau bisa tidak, kalau macam-macam lagi, ku habisi dia. Kau. Sia-sia aku memeliharamu, ngapain diam saja, cepat panggil orang, dasar sampah, anak itu sudah menang dan mau lari dari sini. Hajar dia. Sujing, aku sudah kenyang. HMPH, aku sudah sadar kau punya niat buruk, cepat juga datangnya. Nak, kau lumayan tenang ya. Maki dia, bunuh dia, habisi dia. Hah? Aku sudah memberimu kesempatan berkali-kali. Ingat, jangan langsung dihabisi. Aku mau dia melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pacarmu, sangat menggoda. HMPH. Kau manusia atau bukan? Sombong sekali. Sehebat apapun kau, memangnya bisa lebih cepat dariku. Aku salah, ampuni nyawaku. HMPH, kau bukan sadar akan kesalahanmu, kau cuma tahu hidupmu sudah berakhir. Ini. Giok, bukan? Ada aura spiritualnya. Walaupun sedikit, tapi ada. Berarti, asalkan mencari lebih banyak giok. Sujing, apa yang terjadi? Hong Yue, sudah kutemukan tujuan kita berikutnya. Kita mau kemana? Myanmar. Pantas saja ini Myanmar. Batuan gioknya sangat banyak. Aura spiritualnya jelas lebih kuat daripada giok yang sudah jadi. Sepertinya auranya belum memudar. Suamiku, aku merasa tidak ada barang bagus di dalam dinding tebing ini. Baiklah, lihat aksiku. Ternyata benar ada, giok ini sepertinya sangat tak ternilai harganya. Giok ini adalah batu panah kosong kecil untuk membuat artefak peliharaan, kita untung besar. Suamiku, aku merasakan sesuatu yang lebih baik lagi. Oh, di mana? Tepat di bawah, sekitar beberapa puluh meter. Bagus, simpan ini dulu. Ayo, kita turun dan lihat.
Suamiku, cepatlah makan. Ini namanya buah. Apa ya? Ini punya manfaat yang sangat besar. Oh, apa manfaatnya? Manfaatnya. Aku tidak ingat, bisakah kau memakannya saja? Kalau begitu, aku harus merepotkan Hong Yuan untuk membantuku menyiapkan formasinya. Pemurnian Ki tingkat 4, 5, 6. Pemurnian Ki pemuda ini begitu dahsyat, bahkan masih ada sisa, tingkat 9. Aku ternyata hanya mencapai pemurnian Ki tingkat 9. Untung saja energi Ki yang kubutuhkan untuk berkultivasi 10 kali lipat dari orang biasa. Jika tidak aku akan langsung mencapai tahap pembangunan pondasi. Dengan begitu aku akan melewatkan tetua cahaya emas yang kau sebutkan, kotak buah ini juga sebuah harta karun. Harus mencoba memanfaatkannya, lihat apakah bisa berguna di alam liar. Suamiku, kau sudah bangun, bagaimana perasaanmu? Terasa sangat baik. Baguslah, lalu kemana kita selanjutnya? Ayo pergi ke pasar perdagangan giok di tambang, ada banyak giok di sini, pasti bisa laku mahal. Astaga, hijau kekaisaran ini sangat bening. Hah? Batu ini setidaknya bernilai puluhan juta. Jangan terburu-buru, pemuda itu masih mengambilnya. Gila, masih ada sebanyak ini. Besar sekali, dengan hijau kekaisaran sebanyak ini, setidaknya bernilai ratusan juta. Anak muda, apa keluargamu pemain grosir giok hijau kekaisaran? Matamu buta ya? Minggir kau. Kau cari mati, ini Tuan MU. Banyak sekali hijau kekaisaran jenis kaca. Anak muda, aku bersedia membayar 500 juta. Bagaimana, Tuan MU? Aku juga menginginkan giok ini. 500 juta? Kaya mendadak dalam semalam. Hei, ini baru harga awalnya saja. Tunggu. Aku tawar 600 juta. Aku tawar 700 juta. Lau Liu, bukankah kau dari Departemen Keuangan? Dan Tuan MU, Anda kan tidak berbisnis di industri giok. Mengeluarkan beberapa ratus juta masih sangat mudah bagi Liu ini. Bosu bercanda, ini hanya untuk membuang sial bagi generasi muda keluargaku. Benarkah, Tuan MU sungguh? Sudahlah, aku sedang buru-buru. Cepat ajukan penawaran kalian, aku akan bungkus semua biar lebih praktis. Karena bos sudah bicara begitu, aku tawar 1 miliar. Tuan MU sangat dermawan, aku tidak akan ikut campur lagi. Benar-benar Tuan MU, berani membayar harga selangit demi generasi muda keluarganya. Sungguh luar biasa. Terima kasih, dua bos, karena tidak berebut dengan orang tua ini. Anak muda, uangnya sudah ditransfer, coba periksa. Anak muda, mana pengawalmu? Tidak ada, kenapa? Aku MU Siong, dan ini putraku, MU Shou Cheng. Tidak aman bagi anak muda bepergian tanpa pengawal. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Terima kasih atas niat baiknya, untuk saat ini tidak perlu. Tuan tua MU, sebaiknya Anda pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Jika tidak, nyawa Anda bisa terancam. Anak muda, omong kosong apa yang kau katakan? Anak muda, apa maksud perkataanmu? Terserah mau didengarkan atau tidak, selamat tinggal. Mengapa pemuda ini bicaranya aneh sekali? Menarik, dia bahkan bisa melihat dan merasakan energi Ki. Ayah, kau benar-benar percaya padanya? Tidak juga, tapi tidak ada salahnya diperiksa. Benar juga, entah kenapa saat dia mengatakannya, aku jadi sangat khawatir. Membawa harta berharga mengundang bahaya, suruh pengawal mengikutinya, jika ada bahaya, bantu dia. Ada aura membunuh, harta memang membutakan mata, Myanmar sungguh berbahaya. Jika dia menginginkan nyawaku, jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Apa yang terjadi di sini? Peduli amat, mungkin dia ingin kencing, ikuti dan habisi dia, lalu cepat pulang, jangan lari. Kalian akan tamat. Serahkan uangmu, dan nyawamu akan diampuni.